Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat GKJ Sabtu Sumular yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat, tetap semangat, bersuka cita, dan tentu saja kita boleh merasakan setiap kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti pada pagi ini, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan kehidupan pemberian Tuhan, merasakan berkat-berkat pemeliharaan dari Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersama berdoa, menaikkan syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk kehidupan anugerah-Mu, dan juga kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Ya Allah, pada kesempatan pagi ini, kami menyediakan hati kami untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga akal budi pikiran kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan juga pada akhirnya kami dapat melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa syukur ini kami naikkan. Amin. Mari kita baca kitab suci kita, dan pagi ini kita akan membaca dari Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Yunus 1 ayat 1 sampai 3 yang demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Amin. Demikian sabda Tuhan. Dan tema renungan pagi ini, menjalankan panggilan Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kitab Yunus, terkhusus pada bagian awal tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata Yunus ini merupakan orang yang kurang bertanggung jawab. Mengapa? Ya karena tadi kita membaca, ketika Tuhan memberi mandat, ketika Tuhan memberi perintah, ternyata Yunus tidak mau menjalankannya. Bahkan pergi menjauh, menghindar, melarikan diri, dan mengingkari panggilan Tuhan tersebut. Ia tidak mau pergi ke Niniwe. Bahkan ia menyimpang jauh, memilih pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dan pada bagian ini, kita seringkali pada satu sisi merasa bersyukur bahwa kita bukanlah orang-orang yang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Untungnya kita tidak seperti Yunus. Untungnya kita tidak diberi perintah sebagaimana Yunus yang harus pergi ke suatu kaum, suatu kelompok, suatu bangsa, dan harus memberitakan atau menyatakan perintah Tuhan di tengah-tengah mereka. Wah, kalau harus menerima perintah seperti itu, kita tentu juga berpikir ulang. Kita merasa bersyukur bahwa kondisi kita jauh lebih baik dari Yunus saat itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, benarkah demikian? Benarkah kita lebih baik
benarkah kita tidak pernah mengingkari panggilan Tuhan? Mari kita lebih dalam merenung dan mengingat kembali. Yunus menerima panggilan dari Tuhan untuk menjalankan suatu tugas. Nah, kira-kira apakah kita saat ini tidak menerima perintah atau panggilan dari Tuhan? Tentu ada. Tentu kita menerima mandat yang dari Tuhan, meskipun isinya berbeda. Isinya tidak sama seperti perintah Tuhan kepada Yunus. Tetapi kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus menerima mandat bahkan dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita ingat dan kita perhatikan. Setiap minggu dalam ibadah kita menerima panggilan hidup di dalam kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Inilah panggilan Tuhan bagi setiap kita. Inilah mandat Tuhan bagi kita yang mestinya harus kita lakukan. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Sungguh-sungguh melaksanakan panggilan Tuhan ini, ataukah kita juga mengingkarinya, menjauh, menghindar dari amanat ini? Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, firman ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita berperilaku sebagaimana Yunus pada bagian awal tadi dikisahkan dia mengingkari panggilan Tuhan. Kita pun pernah, bahkan mungkin sering berperilaku seperti itu. Panggilan untuk hidup di dalam kasih, kita sering beralasan untuk menghindarinya, untuk tidak melakukannya. Sibuklah, belum sempat. Atau ketika kita diperhadapkan pada situasi bahwa ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita masih enggan untuk berbagi, eman-eman. Atau kita merasa, waduh, saya juga masih butuh. Atau bahkan kita mungkin berpikir, ya untuk apa berbagi kepada orang lain? Apa untungnya buat saya? Yang ada rugi, yang kita punya berkurang atau malah habis. Dan banyak alasan lain yang sering kali kita kemukakan, kita pakai untuk membenarkan tindakan kita dalam rangka menghindari dan mengingkari untuk panggilan hidup dari Tuhan tadi, hidup di dalam kasih. Kita bahkan seringkali dengan sengaja menyimpan kebencian terhadap orang lain, rasa tidak suka, merendahkan, meremehkan sesama. Itu semua tindakan-tindakan yang justru menunjukkan bahwa kita mengingkari panggilan Tuhan. Bahkan yang kita lakukan jauh dan jauh sekali dari apa yang Tuhan kehendaki. Secara tidak langsung kita pergi menjauh dari hadapan Tuhan. Sebagaimana Yunus yang tadi pergi naik kapal menuju Tarsis. Ini adalah gambaran perilaku kita semua sekarang ini. Oleh karena itu mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi ini mengingatkan dan mendorong kita untuk dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, penuh sukacita, melaksanakan, menjalankan panggilan Tuhan. Panggilan hidup di dalam kasih, mari kita hayati, mari kita sadari, dan itulah yang menjadi tugas kita. Sedikit demi sedikit kita laksanakan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat berpelayanan. Kiranya Tuhan terus memampukan kita untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan namanya, dan kita menjadi berkat bagi sesama. Amin.